Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Satgas PRR mengadakan media gathering posko bencana Aceh pada hari Selasa tanggal 7 April tahun 2026 di Hotel De Padi Aceh Besar. Acara ini diikuti oleh lebih dari 100 media dari beragam organisasi media yang ada di Aceh. Barangkali ada ucap perbuatan dan tindak tanduk yang tidak patut, tentu saya memohonkan maaf. Salawat dan salam juga sama-sama beliau dalam struktur Satgas wilayah ini adalah wakil 1, kemudian ada Dr. Nurdin wakil 2 berhalangan hadir, kemudian ada Pak Kombes Didi Wahyudi dari Polda Aceh. Beliau adalah salah satu koordinator di dalam posko Satgas wilayah serta seluruh anggota posko yang hadir. Kemudian juga ada juga Satgas Gelapana. Kami mengundang agar ikut juga dalam media gathering pada hari ini diwakili oleh Pak Agus karena ketua sedang di Jakarta. Kemudian juga hadir dari berbagai macam kementerian, saya sebut kementeriannya, mungkin tidak semua saya sebutkan nama satu persatu. Yang mewakili Kementerian PPA, kemudian mewakili Kementerian Komdiji, ya. Ada Pak Hardi, Ketua Aceh, mewakili mitra sekalian untuk duduk di depan. Untuk kalau ada pertanyaan, kalau saya tidak hafal nama, nanti minta tolong dikenali. Kemudian juga dari unsur televisi kami mengundang TVRI Aceh, kemudian Nusantara TV, kemudian Kompas TV, biasanya Pak Davi ini ya, kemudian iNews TV Aceh, Metro TV Aceh, Aceh TV, kemudian Puja TV, Sago TV. Sudah lebih 4 bulan, tetapi komunikasi secara parsial terus kita lakukan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami muliakan, kami mengambil kesempatan mungkin setengah jam saja karena menjelaskan perkembangan situasi. Nanti kita baru kalau ada kesempatan tanya jawab, kita tanya jawab. Dan saya mestinya mengundang atau hadir mestinya Sekjen Kementerian PU kemarin bersama-sama dengan saya, kemudian juga dari Deputi BNPB. Ternyata hari besok semua eselon 1 kementerian itu diminta siaga di Jakarta. Mungkin ada taklimat dari Presiden kepada Menteri dan eselon 1. Dan saya sudah di Aceh, jadi mungkin setelah acara ini saya izin kembali ke Jakarta untuk mengikuti taklimat besok di Jakarta. Sehingga dari Sekjen Kementerian PU dan BNPB takut tidak bisa kembali, ya, jadi mereka mengamati dan mewakili kepada yang lain. Untuk memaparkan tentang kesiapan finalisasi rencana induk sudah disampaikan oleh Pak Kasatgas, Pak Tito Karnavian, kepada kementerian-kementerian dan para Menko yang hadir, sehingga sebagian mungkin tidak akan kami sampaikan lagi karena kemarin disimulasi atau ketika paparan Satgas 2 jam.
Ini terlalu lama kalau kita sampaikan lagi di sini, tetapi nanti data-data yang kita kemukakan bisa di-share kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau bisa dibantu oleh kami persilakan. Ini layarnya dan nanti kami akan menyampaikan mengenai Aceh, ya. Indikator-indikator yang sudah disusun, nanti kami akan sampaikan indikatornya. Coba ditunjukkan indikatornya. Nah, lanjut, next. Ini indikator untuk menilai apakah kondisi dan progres sudah berlangsung sesuai dengan indikator-indikator yang harus dipenuhi. Ya. Indikator diantaranya adalah indikator pemerintahan. Kita lihat bahwa indikator pemerintah di Provinsi Aceh, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, itu semuanya sudah hijau. Artinya setelah 4 bulan seluruhnya sudah fungsional, sudah bergerak semua. Sebelumnya kami tidak memasukkan desa dan kelurahan, tetapi setelah 4 bulan dan kita mengecek, ya, ada desa dan kelurahan yang fungsionalnya belum penuh, sehingga kami memasukkan beberapa desa sebagai kondisi yang masih terdampak atau masih terputus ataupun masih terkendala. Itu ada di Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Barat, Pidi, Kabupaten Singkil, Biren, Langsa, kemudian Subulu Salam sampai dengan Kabupaten Pidijaya. Artinya ada satu desa saja yang fungsionalnya masih terganggu, kami langsung kategorikan sebagai belum normal atau belum lancar. Nah, nanti kita secara detail dalam satu kabupaten itu misalnya berapa desa yang belum normal. Ya, misalnya kalau di Aceh Tamiang, kami kemarin dengan Pak Tito diberikan informasi dari kawan-kawan juga, ada yang memberitakan bahwa di desa Sekumur misalnya itu belum beres. Sebelumnya desa Sekumur dilaporkan sebagai desa yang hilang atau desa yang terkubur dengan lumpur. Ternyata setelah beberapa bulan itu masyarakat kembali menempati desanya di Sekumur, namun huntarannya menjadi terlambat dibangun, sehingga kemarin kita dengan BNPB datang ke sana. Nah, ini kita sudah catat dan menjadi program untuk perbaikan di masa rehab dan rekor. Ini dari aspek pemerintah. Kemudian dari aspek kesehatan, ya, RSUD baik RSUD dan swasta di seluruh kabupaten sudah berfungsi. Demikian pula puskesmas seluruhnya sudah berfungsi. Yang belum adalah beberapa kabupaten, diantaranya Aceh Tengah dan Aceh Tamiang, yang klinik dan pustunya beberapa belum fungsional. Ini Kementerian Kesehatan bertekad, ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama, beberapa klinik atau pustu yang ada yang belum fungsional segera bisa dibantu untuk difungsionalkan kembali. Kemudian kegiatan pembelajaran, ya, kegiatan pembelajaran yang dimonitor
dalam sistem indikator ini ya, itu PAUD, TK, SD, SMP, SMK, dan madrasah atau pondok pesantren. Nah, dari 3.120 dalam arti pembelajarannya sudah berlangsung, walaupun masih ada kelas darurat itu 34, kemudian masih ada yang sekolah tenda ada 36, dan kelas darurat dan kelas tenda ini segera bangun ya, sehingga semua bisa menempati gedung yang permanen. Tetapi dari 3.120 ini 3.046 sudah bersekolah di sekolah asal. Nah, jadi dari sisi pembelajaran sudah berlangsung 100%, tetapi belum semua sekolah itu pulih ya. Jadi ada yang darurat, ada yang tenda, dan ada yang kemudian juga di Aceh sekolah yang rusak ringan ada 1.287, sekolah rusak sedang 1.382, dan berat ada 188, dan ada rencana 63 sekolah nanti akan relokasi karena menempati zona-zona yang berbahaya atau zona-zona yang nanti akan dikategorikan sebagai zona merah. Ini dari pendidikan. Demikian pula madrasah dan pondok pesantren juga sama kondisinya. Kemudian akses darat, ini indikator dari akses darat. Jalan nasional dan jalan provinsi semua akses sudah tembus, namun sangat dinamis. Misalnya malam kemarin jalan dari Biren menuju Bener Meriah jam 6 sore putus. Kemudian saya dikirimi video oleh Sekjen Kementerian PU agar ditangani, jam 9 malam sudah dikerjakan sampai pagi sudah tersambung kembali, tapi kemudian siangnya hujan lagi, putus lagi. Jadi ada beberapa lokasi yang memang ini masih rawan, termasuk Peneng Lokok ini juga masih rawan, dan tim dari TNI dengan Pemda dan Kementerian PU sudah ke Peneng Lokok, ada rencana untuk memasang jembatan Aramco dan BNI di lokasi sana. Sudah survei, saya dapat informasi 2 hari yang lalu sudah ke sana untuk memperbaiki jalur Lokok Peneng. Kemudian jalan kabupaten kota ya masih banyak yang masih terkendala dengan data hasil monitori, misalnya di Kabupaten Biren, ini jalan kabupaten kota dan jalan desa. Kemudian ada jembatan nasional dan jembatan daerah yang belum sudah bisa diakses tetapi belum permanen, termasuk jembatan Kutablang yang sekarang sedang proses konstruksi. Kemudian juga di Nagan Raya itu ada jembatan daerah yang juga sedang konstruksi. Kemudian di Aceh Tengah untuk jembatan laporan yang kita dapatkan. Kemudian juga terkena daripada imbas daripada banjir. Kemudian juga rumah ibadah, data rumah ibadah, lihat rumah ibadah ada slide-nya. Ini rumah ibadah ya, yang data yang ada di kita itu di Aceh Tengah masih ada kondisi di mana rumah ibadah
yang belum berfungsi. Selebihnya di kabupaten kota yang lain, semua rumah ibadah itu sudah berfungsi. Ketika masa tanggap darurat kemarin, kami bersama dengan Satgas tadi membersihkan semua menasah, termasuk mengecat menasah, termasuk menasah atau masjid-masjid yang sistem penggeras suaranya rusak, itu sudah dikirimkan loudspeaker atau penggeras suara yang baru dikirimkan ke menasah. Sehingga dari 918 fasilitas ibadah itu yang belum beroperasi penuh itu 12. Ini tantangan bagi kita. 12 lagi ini bisa kita segera lakukan perbaikan, kecuali rusak berat mungkin tidak bisa segera, tetapi yang ringan barangkali segera kita bersihkan, kemudian kita cat ulang dan kita berikan perlengkapan untuk menasah. Jadi dari prosentasenya untuk perbaikan fasilitas ibadah sudah hampir 98%. Ini secara data. Beroperasi sepenuhnya. Ya. Kemudian listrik ada beberapa desa yang belum, ya, jadi masih mengandalkan genset. Ya. Jadi di Aceh ini masih ada desa beberapa di data yang belum sepenuhnya hidupnya itu ada di Aceh Tengah dan Gaylues. Ini PLN dan mewakili PLN ya. Duduknya belakang sekali, gelap di situ. Ada yang dari Telkomsel? Ya. Ada berapa lagi Pak? Sedikit lagi ya. Sedikit lagi, nanti kapan ini bisa penuh sepenuhnya? Coba ditunjukkan kondisi sungai. Nah, ini sungai yang ada di Aceh, ya, normalisasi. Sungai 24 sungai terdampak saat ini sedang ditangani. Ada 13, itu 54%, itu masih jauh sekali. Dan tentu air naik lagi di sungai tidak terus-menerus memasuki kawasan tempat tinggal warga. Rekonstruksi penuh belum dilakukan. Kemudian juga 7 sungai terdampak, yaitu sungai daerah, ini pun sedang ditangani berdasarkan data Satgas di tanggal 6 April. Dan tentu desain atau pembangunan sungai atau rehab sungai secara permanen akan dilakukan setelah rencana induk disahkan. Rencana induk kemarin sudah paparan final, tinggal koreksi sedikit lagi. Kita berharap kepres mengenai rencana induk minggu depan sudah bisa diajukan kepada Pak Presiden, sehingga dimulai rekonstruksi secara permanen bisa dilakukan. Dan kemudian sawah, data persawahan juga sudah dipetakan mengenai persawahan. Ini dia, ya, proses pemulihan di sektor pertanian berdasarkan data Kementan dan Posko. Target pemulihan sawah cukup besar, yaitu 42.700 hektar. Ya, konstruksi pemulihannya baru 991 hektar, ada 2%, dan ini terus dilakukan dan sudah ada kontrak-kontrak dengan para vendor untuk pemulihan sawah masyarakat. Ya, ini tentu masih jauh sekali, dan tentu Kementan terus kita dorong agar proses konstruksi pemulihan sawah ini terus bisa dipenuhi. Dan kabupaten kota yang sawahnya terimbas pun hampir semua, ada 19, ya, di mana rusak ringan,
pembersihan ulang atau mencetak sawah baru, sangat tergantung dari kajian Kementan untuk sawah-sawah yang rusak berat. Sehingga proses ini kita dorong secepat mungkin sehingga masyarakat yang mengandalkan sektor tani ini bisa kembali untuk bercocok tanam di lahan yang dimilikinya. Demikian pula di sektor tambang Huntara. Nah, Huntara kemarin kita Pak Presiden mengatakan sudah hampir 100% karena data terakhir yang kita miliki dari Huntara ini memang hampir selesai sepenuhnya, ya. Walaupun ada misalnya di Tamiang, di Kecamatan Segerak itu masih ada. Kemudian kemarin misalnya ada kendala di Kecamatan Bungkap yang listriknya katanya belum selesai sepenuhnya. Tim PLN langsung bergerak dari 46 yang belum, sekarang malam kemarin kami cek sudah 23 terpasang, mudah-mudahan hari ini terpasang. Kemudian juga tadi pagi misalnya kami kembali dapat surat dari Bupati Tamiang yang meminta lagi tambahan 97 Huntara baru. Ya, saya bertanya kenapa Huntara ini baru diusul sekarang. Ternyata dulu waktu bencana masyarakatnya mengungsi ke luar daerah. Ketika sudah akan normal, masyarakatnya kembali melapor sudah tidak ada, butuh rumah, maka rumah diusulkan oleh Pak Bupati untuk dibuat kembali. Walaupun usulnya baru tadi pagi, ya, tapi kami tetap meminta BNPB untuk membangun. Tapi ya statusnya karena baru diusul, besok kita cek lapangan di mana posisi Huntara akan dibangun, ya, jangan daerah yang rawan seperti yang terjadi di Bungkah kemarin ketika hujan tergenang. Kita minta Pak Bupati kalau ingin mengusulkan Huntara, kami minta lokasinya yang lebih aman dari air maupun dari longsoran, ya. Nah, ini usul untuk Bupati Tamiang yang mengusulkan ini segera kita proses agar kita cek karena sudah diserahkan by name by address-nya kepada kita cocokkan dengan data BPS dan NIK yang berhak tentu akan segera kita bangunkan. Untuk membangunkan Huntara minimum membutuhkan waktu sekarang lagi sulit bahan baku, ya, bahan baku lagi sulit, besi lagi naik semua, jadi banyak yang minta perubahan harga. Tetapi berubah harga satuan tentu ini butuh proses yang lebih lama lagi. Kita cari saja para vendor yang mampu bekerja dengan standar harga yang sudah ada di BNPB. Kemudian juga DTH terus berproses, ya, dana tunggu hunian. Jadi Bapak Ibu sekalian, DTH ini adalah pilihan kalau masyarakat tidak memilih Huntara. Jadi lebih memilih tinggal di tempat lain, tinggal di bangunan lain, atau tinggal di tempat saudara, tetapi memperoleh tunjangan tunggu harian. Besarnya itu 3 bulan 1.800.000. Kalau sampai 3 bulan huniannya tetapnya belum ada, nanti ditambah lagi 3 bulan lagi, ya, sampai dengan huntapnya selesai. Ya, ini bagi yang menerima DTH. Jadi ini seperti kita lihat ramai di Biren, ya, itu ya, bahwa di sana tidak ada pilihan Huntara. Ya, dari awal memang kami tidak menerima usulan Huntara, jadi langsung ke Huntap. Jadi masyarakat menerima DTH dan tentu masyarakat tidak pula serentak menerima DTH berdasarkan verifikasi dari data-data yang disampaikan, kemudian menerima dana tunggu hunian.
Dan tentu ini pilihan. Pada waktu itu kami juga sudah meminta kepada gubernur provinsi untuk mengecek ke sana, dan sudah ada rapat juga di Biren bahwa rapat dengan bupati, wakil gubernur waktu itu yang memimpin beserta camat dan kepala desa memutuskan tidak ada huntara. Dan tentu hari ini kami mendengar malam kemarin sudah tidak ada lagi yang mengungsi di depan posko karena huntap sudah mulai dibangun, dan sebagian yang tidak memilih huntara sudah menerima DTH-nya. Huntap di Aceh yang sudah selesai 104 unit. 104 unit ini adalah hunian tetap yang dibangun oleh Kemenko Polhukam dan hari ini sudah dihuni. Yang lain sedang persiapan. Ya, kemudian huntap yang sifatnya kelompok itu dibangun oleh Kementerian PKP. Nah, untuk pembagian huntap ini memang khusus yang kompleks atau komunal kita sedang finalisasi lokasi. Ada beberapa kabupaten yang lokasinya belum final, bahkan belum ada tanahnya. Misalnya Bupati Pidijaya mengajukan surat untuk mengajukan pembelian tanah. Ya, ini kami sedang cek di Pidijaya apakah ada tanah negara di sana yang bisa dipakai. Kalau ada tanah provinsi, tanah kabupaten kita pakai. Atau tanah negara, tanah KL tertentu yang bisa dipakai kita pakai. Atau kalau ada HGU, ya, hak guna usaha, sebahagian juga kita apakah HGU-nya milik PT BUMN maupun milik swasta, HGU-nya kita minta untuk sebahagian dipakai untuk masyarakat. Nah, ini lokasi HGU yang terbanyak ada di Aceh Utara, Aceh Timur, dan Tamiang yang kita minta untuk sebahagian menjadi lokasi huntap. Dan mudah-mudahan lokasi huntap ini segera final agar gerak pembangunan huntap ini tidak terkendala lagi dengan masalah lahan atau terkendala dengan masalah tanah. Dan ini terus kita diskusikan baik dengan pemilik HGU, dengan BUMN dan antara maupun kementerian-kementerian yang memiliki tanah. Aceh Utara misalnya punya tanah hampir 200 hektar, ya. Nah, rumahnya hilang atau rusak berat dan harus relokasi, mintanya kalau bisa lokasi huntapnya tidak jauh-jauh dari kampungnya. Ini ada kendala sedikit, jadi kalau agak jauh dari kampungnya kami nanti nggak mau ke sana, Pak. Ini betul-betul kami butuh catatan komitmen bahwa yang sudah dialokasikan di tempat tertentu tidak kosong, ya, kemudian masyarakat membangun sendiri di tempat lain. Dan untuk mencocokkan data ini sesuai dengan keinginan dan tanah atau lahan yang tersedia ini butuh waktu dan diskusi yang cukup panjang. Ini dari huntap. Kemudian juga pembersihan lumpur. Ini kami juga izin menyampaikan perkembangan pembersihan lumpur. Lumpur memang masih cukup banyak. Di dalam perusahaan media juga sangat-sangat kacau dan terganggu sekali, Pak. Apalagi dengan kebijakan Kemendagri memotong mata anggaran untuk publikasi media. Semakin miris kita, Pak. Ujung-ujungnya kita kena stunting juga. Bermitra. Bagaimana kita ingin bermitra dengan Bapak? Untuk menggaransi rencana induk ini menjadi pedoman kerja selama 3 tahun. Jadi bukan tahun ini semua harus selesai, ya. Kalau waktu versi 1 itu memang 45 triliun kalau kata Pak Adios. Sekarang sudah berubah dengan versi 2 ini. Dan di Kementerian KL
Dari rencana induk ini akan memilah tahun pertama akan memprioritas kerja yang mana, tahun kedua memprioritas kerja yang mana, dan ada juga pekerjaan-pekerjaan yang multi years berdasarkan pedoman rencana induk. Mudah-mudahan rencana induk ini bisa selesai tidak lama lagi ya. Kemudian apakah dibuka bantuan dari asing? Kemarin di paparan Bappenas juga menyarankan untuk membuka pembiayaan ya, pinjaman dari asing. Ini salah satu option saja. Nanti Pak Safwadi dari Kementerian Keuangan akan membantu menjelaskan. Ya, tapi sementara basisnya ini semua adalah APBN bagi yang menjadi kewenangan DAK ya, selain impres. Kemudian ada juga pekerjaan-pekerjaan dilakukan oleh pemerintah listrik ini itu dulu ya, kemudian nanti baru tahap rekonstruksi permanen begitu selesai rencana induk yang dibuat ini. Jadi tentu kita berusaha sekuat tenaga dan ini tentu pertaruhan negara untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat ya. Kemudian Pak Aryos ini belanja untuk media dipotong. Saya kira selalu Mendagri mengatakan sesuai kemampuan keuangan daerahnya, ya, sehingga balance antara kebutuhan primer masyarakat, belanja wajib dengan belanja yang lain-lain. Saya kira jarang langsung potong atau apa, tapi agar Pemda menyesuaikan dengan kemampuan daerahnya. Sekarang nanti kebutuhan menghidupkan perusahaan media, kami nggak ngerti di bisnis media. Nanti media, kawan-kawan di media yang lebih paham, kerjasama dengan Pemda, kerjasama dengan pemerintah, ya, dan termasuk juga bekerja sama dengan sektor-sektor bisnis lainnya untuk menghidupi perusahaan. Soal simpang siur menyampaikan data yang berbeda dengan Satgas Nasional. Jadi verifikasinya setelah Satgas Nasional verifikasi ke wilayah juga sama. Demikian pula sebelum publis nanti kami diminta pendapat bagaimana data ini. Karena datanya juga bergerak, misalnya jumlah Huntara bergerak. Jadi hari ini disampaikan 17.000 misalnya. Besok 17.100. Kenapa enggak konsisten? Ya bergerak. Hari ini ada permintaan lagi 97 dari Bupati. Besok ada lagi, maka akan berkembang sesuai dengan dinamika di lapangan. Jadi perubahannya enggak jauh-jauh. Misalnya hari ini Huntara 17.000, besok 25.000, itu enggak seperti itu ya. Mungkin 17.000, mungkin ratusan lagi tergantung permintaan atau pergeseran. Semula DTH, tapi DTH-nya juga belum dapat, ya. Maka kami nggak jadi DTH Pak, kami bergeser ke Huntara saja, oke. Tapi kami harus proses pernyataan ulang supaya database-nya nanti nggak double, kira-kira begitu. Karena BNBA, ya, rumah rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. BNBA ini ditandatangani bukan hanya sendiri oleh Bupati, ditandatangani juga oleh Kapolres, ditandatangani juga oleh Kejari, ditandatangani juga oleh Dandim. Ya, data ini. Jadi untuk memberikan keyakinan kepada Bupati, ya, Pak, Bapak dikawal oleh 3 instansi penegak ini hukum supaya kerja yang valid, nanti dibantu, gitu ya. Jadi kenapa kok lama? Ya divalidasi ulang. Bahkan di beberapa daerah ditempel di masjid dan menasah, ya. Dan ini belum final, Pak. Ya, sebagai contoh, saya telepon rapat kemarin dan tanya di Aceh Tengah masih ada usulan tahap 4. Sudah usulan tahap 1. Sudah usulan tahap 2, sudah usulan tahap 3, ada usulan tahap 4. Saya minta jangan buru-buru kalau begitu. Selesaikan saja supaya 4 ini yang terakhir.
Nanti ada usulan lagi data kita. Nah, jadi yang usulan terakhir pasti lebih lambat dibandingkan dengan yang pertama. Nah, jadi Aceh Tengah misalnya untuk BNBA-nya masih ada usulan yang keempat. Sistem bekerja Satgas ini tidak sendirian, Satgas bekerja enggak. Kita padu padan antara pemerintah dan pemerintah nasional. Pemerintah misalnya yang bertanggung jawab terhadap pembangunan Huntara, ya kami akan membangunkan. Pemerintah lewat BNPB, lewat Kementerian PU, lewat Danantara, tetapi yang menyediakan data itu adalah Satgas di pemerintahan kabupaten. Ya, jadi kalau ada yang lewat dari pendataan bupati, wali kota, Kejari, Kapolres, sampaikan. Nanti diverifikasi di tingkat kabupaten, baru diajukan revisi atau tambahan kepada Satgas Nasional dan kementerian yang terkait. Kira-kira begitu ya Pak ya, masalah data. Sekeras kemampuan yang kami punya, seikhlas yang bisa kami berikan. Terus lagi kita perbaiki lagi kan. Nah, untuk wilayah terisolir kita berusaha sejauh mungkin yang 5 desa di Aceh Tengah jalur kendaraan berat itu belum bisa, tapi kendaraan kecil sudah bisa lewat. Kita akan coba penuhi semua kebutuhan itu di wilayah 5 desa yang ada. Tapi kita mengakui bahwa lumpur ini belum bersih sepenuhnya Pak ya? Berat. Jadi tapi wilayah-wilayah vital, daerah-daerah vital sudah kita bersihkan. Ya, sudah mulai. Sudah yang ringan sudah, yang berat.